Pagi ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan seputar pembibitan VIA 17 yang banyak ditanyakan oleh beberapa komentator di beberapa video yang sudah kita share. Inti pertanyaannya nyaris sama, karenanya saya ingin jawab massal saja dalam konten video kali ini. Yang pertama terkait dengan kapan hasil perbanyakan anakan yang diperoleh dengan cara perbanyakan metode PIF, split, bit itu bisa dipindahkan dari polybag pembibitan dan ke media tanah. Itu pertanyaan pertama, dan langsung saya jawab. Untuk pemindahan dari media pembibitan dari indukan itu lazimnya dilakukan pemisahan manakala daunnya sudah mencapai 3 atau lebih. Jadi minimal 3, tapi juga belum terlalu tinggi ya pohonnya, karena kalau sudah terlalu tinggi khawatirnya dia dominan sehingga anakan yang lain tidak bisa keluar. Jadi kuncinya adalah keseimbangan antara jumlah daun sekitar 3 dan jumlah anakan yang lain. Kalau misalnya anakannya banyak, meskipun 3 masih kecil, ambil saja. Tapi kalau misalnya ini agak dikit, agak besar sedikit, bisa diambil. Yang kedua, kapan setelah anakan dipisah ke polybag mandiri dari polybag utama yang merupakan polybag pembibitan ke media tanah atau ditanam ke kebun misalnya. Lazimnya bibit dari hasil perbanyakan ini akan siap ditanam di kebun manakala tingginya sudah di kisaran 25-30 cm minimal. Dan yang paling utama adalah akarnya sudah terbentuk dengan baik. Karena bagaimanapun kalau sudah di media tanah, tentu ketersediaan unsur hara juga akan menjadi sangat penting. Jadi dua hal, yang pertama pohonnya sudah cukup tinggi sehingga dia bisa mendapatkan sinar menyerap energi dari matahari dan memiliki akar. Jadi kasarnya gambarannya simpel saja, tingginya sekitar 25-30 cm dan akarnya sudah tumbuh dengan baik. Sehingga pada ukuran seperti itu, anakan dari hasil perbanyakan baik menggunakan metode bit, split ataupun PIF sudah bisa dipindah tanamkan ke lapang. Sementara dari polybag indukan ke polybag mandiri, hasil perbanyakan indikatornya simpel, yaitu 3 daun saja. Asal dia sudah 3 daun bisa dipanen. Kira-kira semoga itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat dominan di beberapa komentar dari beberapa metode perbanyakan bibit pisang yang sudah kita buat di beberapa konten sebelumnya. Yang kedua, pertanyaan kedua terkait dengan kapan banyak ternyata yang berminat ini. Kapan kami bisa membeli bibit VIA 17? Nah, ini harus saya jawab secara massal saja, karena saat ini saya sedang mencoba memperbanyak ini dengan metode yang lebih modern, lebih cepat, lebih mass production. Karena selama ini, karena sumber bibit awalnya tidak banyak, sehingga diperbanyak dengan metode yang manapun, mau pakai PIF, split atau bit, jumlahnya masih tetap terbatas dibandingkan dengan puluhan ribu peminat yang kemudian ingin membeli bibit pisang VIA 17 ini. Karenanya saya dan tim memutuskan untuk memperbanyak ini dengan kultur jaringan. Kami sudah bekerja sama dengan 3 lembaga yang memiliki fasilitas lab kultur jaringan di Banten ini. Sejujurnya kami sudah memulai sejak bulan Agustus atau September tahun lalu. Namun rupanya bibit awal yang kita coba perbanyak ini terkontaminasi, sehingga harus dilakukan pembibitan lagi. Dan saat ini kabar baiknya adalah bibit VIA 17 yang sedang kita upayakan untuk bisa diperbanyak dengan metode kultur jaringan, alhamdulillah sudah lolos kontaminasi. Artinya kita sudah punya sekitar 6 plus 8 14 bibit yang steril. Semoga dari 14 bibit ini tahun depan akan bisa menjadi puluhan ribu bibit dengan menggunakan perbanyakan metode kultur jaringan. Bahkan kami sedang mengupayakan sebuah teknologi tepat guna yang dikombinasikan dengan pembibitan kultur jaringan, tapi mungkin ini akan kita bahas khusus nanti, karena ini adalah sebuah teknologi lama yang belum populer di Indonesia. Tapi insya Allah kami sudah mulai memahaminya, teknologi ini,
dan laboran kami kebetulan memiliki pengalaman 10 tahun lebih di dunia kultur jaringan. Insya Allah sudah mulai menemukan arah yang tepat agar perbanyakan pisang via 17, dan ini sebenarnya bisa digunakan untuk perbanyakan tanaman yang lain, tapi kami fokus di perbanyakan tanaman via 17 bisa dilakukan dengan metode ini, bisa menggunakan kultur jaringan yang dikombinasikan dengan teknologi yang baru ini, sehingga ke depan kami berharap perbanyakan bibit pisang via 17 ini bisa dilakukan dengan mudah, bisa dengan murah, dan yang terutama bisa dilakukan dengan cepat pada jumlah yang massal. Jadi itu mungkin kabar yang bisa kami bagikan. Kami mohon maaf jika banyak teman-teman petani pisang di Indonesia yang kecewa karena kami tidak sempat melayani satu persatu, baik pertanyaan yang dikirim melalui komentar di YouTube ataupun yang sudah japri ke kami secara pribadi. Karena keterbatasan waktu sebagai petani, kadang-kadang jarang juga melihat YouTube bahkan WA-nya, sehingga saya mohon maaf jika layanan kami tidak sesuai dengan kecepatan yang diharapkan oleh teman-teman semua. Tapi semoga video ini bisa memberikan jawaban. Mohon sabar jika masih berharap ingin menunggu, tapi saran saya sambil menunggu mungkin 1 tahun tanamlah pisang yang lain, misalnya Cavendish, G9 atau CG40, CG30, apapun lah. Yang penting berlatih dulu untuk menanam varietas pisang unggulan yang bisa laku di pasar. Setelah itu pada saat nanti via 17 siap untuk di launching, dan mungkin pemerintah pun akan melaunching secara resmi tahun depan dengan nama, ini bocoran resmi dari Balitlu, namanya akan berlabel dengan Barivina. Di belakangnya akan ada 2 angka, kira-kira itu gambarannya. Sambil menunggu itu launching, sambil menunggu kami sedang memproduksi secara massal, begitu nanti siap, begitu kami sudah mendapatkan izin untuk melaunching ini secara resmi, insya Allah kabar terbaru itu akan kami share juga di konten media termasuk YouTube channel di KCS ini. Saya kira itu yang bisa saya berikan sebagai informasi. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan, ketidakpuasan, atas keterlambatan kami berbagi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.